Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita persembahkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesehatan dan kesempatan serta berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dalam suasana hikmat melalui acara ini. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita yang diperoleh dari kitab Sahih Bukhari Babul Iman. Di antaranya ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya yang didialogkan ada beberapa poin, tetapi dalam kesempatan ini satu poin saja, yaitu pertanyaannya adalah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Wahai Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitillah bila mampu menuju ke sana. Dialog ini ada dalam kitab Sahih Bukhari Babul Iman. Kaitannya dengan yang saya sampaikan ini adalah memasuki bulan Ramadan. Dalam penjelasan tadi disebutkan bahwa Islam itu diantaranya adalah watasum Ramadan dan engkau puasa di bulan Ramadan. InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan umat Islam umumnya dan kita pada khususnya akan berjumpa dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh semua umat Islam. Bahkan para sahabat di masa lalu merindukan kehadiran bulan Ramadan itu. Berdoanya cukup lama mereka. Sampai 6 bulan terus menerus berdoa, mohon disampaikan ke bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita bertanya, mengapa mereka begitu rindu dengan bulan Ramadan? Atau kita bertanya juga kepada diri kita sendiri, apakah kita rindu dengan bulan Ramadan? Pasti jawabannya sangat rindu. Karena apa? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan pengampunan, bulan silaturahmi, bulan berbagai pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitu indahnya bulan Ramadan, kita benar-benar sangat merindukan. Bahkan ada doanya supaya kita sampai ke bulan Ramadan itu. Allahumma sallimni Ramadana. Ya Allah, sampaikanlah saya ke bulan Ramadan.
wasallim li Ramadan, dan sampaikan bulan Ramadan kepada saya, watasallamani mutaqabbala, dan juga terimalah amaliyah Ramadan saya. Itu adalah doa harapan kita, semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Beberapa amaliyah Ramadan yang mendatangkan pahala yang luar biasa yang selalu kita amalkan selama ini adalah seperti kita mengawalinya dengan sholat tarawih di malam hari, kemudian membaca Al-Quran, lalu sahur, lalu mulai kita saum ba'da subuh yang sudah niatkan oleh kita di malam harinya. Karena rukun ibadah puasa adalah satu niat, ya. Yang kedua imsak. Niat adalah di dalam hati kita masing-masing mengutarakan, menyatakan kepada Allah bahwa kita niat untuk berpuasa besok. Dan kita berniat juga untuk imsak, yaitu menahan diri, ya, dari makan, minum, dan bersebadan di siang hari, dari mulai subuh sampai maghrib tiba. Nah, ini semua amaliyah-amaliyah yang mendatangkan pahala yang saya kira saya tidak perlu jelaskan terlalu jauh karena kita semua sudah memahami. Barangkali seusia kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kalau kita berusia 50 tahun, katakan kita mulai puasa umur 10 tahun, berarti udah 40 kali Ramadan. Kalau kita berusia 62 tahun, kita mulai puasanya usia 10 tahun, berarti kita sudah 52 tahun berpuasa. Jadi karena itu luar biasa, nikmatnya luar biasa, sudah kita rasakan. Karena dalam suasana damai, dalam suasana aman, kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita bisa buka puasa berjamaah di masjid, kita juga bisa bersilaturahmi dengan bebas, karena kondisinya aman. Sekian puluh tahun kita aman, kita memperoleh keberkahan di bulan Ramadan itu. Tetapi Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi sekarang ini, kaum muslimin dan muslimat sudah mengetahui, kita sekarang dalam suasana musibah, bahkan dikatakan bencana nasional, dengan adanya wabah COVID-19 atau dikenal corona, atau virus corona yang merajalela, bukan Indonesia saja, tapi dunia. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dalam kaitan ini, Ramadan tahun ini pasti berbeda dengan Ramadan yang sudah lewat. Ada surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang panduan kita dalam menjalani ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian juga Fatwa Majelis Ulama Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020. Yang semuanya ini adalah membatasi kita di dalam kaitan menunaikan amaliyah Ramadan. Mengapa ada pembatasan? Karena virus corona 19 ini sangat luar biasa bahayanya. Dan kita wajib menjaga keselamatan diri kita, keluarga kita, juga keselamatan orang lain. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang terpapar virus corona. Ada yang nampak gejalanya, ada yang tidak nampak gejalanya. Dan oleh karena itu di masa Rasulullah SAW pun beliau sudah mengatakan, ketika ada wabah merajalela, maka sholatlah kalian di rumah. Lakukan ibadah di rumah. Dan tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Ketika kalian biasa sholat berjamaah di masjid, biasa mengikuti kegiatan majlis taklim, biasa membaca Al-Quran di masjid, di majlis taklim, atau di mana saja. Tapi giliran ada musibah yang luar biasa, kita diperintahkan untuk di rumah saja. Nah, oleh karena itu,
kaum muslimin dan muslimat, saya berharap menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang, mari kita siapkan mentalitas kita. Mentalitas yang sabarnya luar biasa. Sabar untuk tidak ke masjid, sabar untuk tidak buka puasa bersama di masjid atau di jalan atau di mana saja. Sabar untuk tidak bersilaturahmi atau mudik. Mari kita sabar, kuatkan kesabaran kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkan kesabaran itu dan waspadalah. Mudah-mudahan engkau beruntung. Dalam makna lain, mari kita bersabar, kuatkan kesabaran, dan tetap waspada menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, keselamatannya, kesehatannya, dan kehidupannya. Melalui ibadah kita di rumah kita masing-masing dan terus memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan. Inilah kesempatan kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersabar, kuatkan kesabaran, dan waspada. Waspada, waspada. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.